Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah kelas Simon. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Sebelumnya kakak akan menyampaikan nama dan topik untuk hari ini. Nama minggu kita adalah Minggu ke-13 Dung Trinitatis. Dan yang menjadi topik adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Iya, sekarang kita mau bernyanyi lagu pertama adalah Sukacita. Ayo adik-adik, kita nyanyikan sama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita kan di Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik ambil sikap yang baik. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami waktu yang baru dan kami boleh beribadah walaupun masih melalui virtual. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, supaya kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian yang kedua. Lagunya adalah Kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita nyanyikan sama-sama ya. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ayo adik-adik, sekali lagi ya, kita nyanyikan lebih semangat, lebih sukacita. Kasih Yesus.
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nama saya Filia dari kelas Salomo. Saya akan menyanyikan lagu Be Thou My Vision. Shalom, nama saya Joshua. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Mampirlah dengan Rohku. Aku menyembah
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, lagunya adalah Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita panggil Tuhan Yesus. Tahu nomornya? Oke, kita panggil nomor Tuhan Yesus ya. 5, 5, 10. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan yang masih dapat kami rasakan Tuhan pada hari ini Tuhan, hingga kami hari ini dapat beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami dengar dan dapat kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik adalah tertulis dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Sudah? Kakak bacakan buat adik-adik ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuan-tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel.
Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Sekian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang seorang panglima Raja Aram, yaitu Naaman, yang menderita sakit kusta. Nah, di sana ada panglima Naaman, kemudian ada istrinya, kemudian dia mempunyai seorang pembantu yang dibawa dari negeri Israel. Itu adalah seorang gadis yang memberitahukan kalau di negerinya itu, kalau panglima datang ke sana akan bertemu dengan seorang nabi yang akan menyembuhkannya. Jadi dia sebagai pembantu menyampaikan pesan kepada tuannya agar tuannya itu pergi ke sana agar dia sembuh. Dan dia pun mendengarkan perkataan dari pembantunya itu. Kemudian dia datang menemui Raja Aram. Kemudian dia bilang apa yang diucapkan oleh pembantunya tersebut. Kemudian rajanya itu memberikan perintah untuk dia pergi ke Israel dan dia membawa persembahan dengan tujuan agar panglima tersebut bisa sembuh, adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik? Di saat ini yang memberikan berita penting itu adalah seorang pembantu. Berarti Tuhan tidak membeda-bedakan adik-adik. Mau siapapun kita, apapun pekerjaan kita, sekecil apapun kita, serendah apapun kita, Tuhan pakai kita. Tuhan percaya apapun yang bisa berguna buat kita. Tuhan gak membeda-bedakan adik-adik. Nah, adik-adik juga seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik tidak boleh membeda-bedakan. Mau itu pembantu, supir, maupun itu cleaning service, kamu tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Kita semua sama di mata Tuhan. Seperti pembantu yang tadi, dia sudah memberikan kabar kepada panglima yang bisa menyembuhkan panglima tersebut. Siapa tahu ya bahwa orang-orang yang rendah itu bisa memberikan hal yang baik buat diri kita. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik, harus sayang sama semuanya. Harus sayang sama pembantu kita, harus sayang sama bapak supir kita, bapak taman kita. Kita nggak boleh beda-bedakan. Kita harus menyayangi mereka sesama manusia. Nah adik-adik, kemudian kenapa pembantu itu dipercaya? Karena adik-adik, dia itu memberikan kabar yang benar, berita yang benar, memang benar yang dia katakan. Dia beritakan yang benar adik-adik. Makanya dia itu dipercaya. Jadi adik-adik juga seperti itu. Adik-adik tidak boleh mengatakan hal-hal kebohongan. Adik-adik gak boleh bohong. Gak boleh adik-adik, kamu harus jujur. Adik-adik, ada satu cerita tentang seorang anak. Nah, seorang anak ini mempunyai keluarga. Nah, kebetulan mamanya dan papanya itu baru pulang dari luar negeri. Kemudian mama dan papanya itu membawa coklat yang sangat enak. Itu semua anggota keluarganya sangat suka dan rencana akan dimakan bersama-sama. Jadi mau dimakan di suatu acara, terus makannya bareng-bareng.
Jadi karena anak tersebut sangat suka terhadap coklat itu, jadi dia ambil coklatnya tanpa kasih tahu mamanya. Jadi diam-diam diambil coklatnya. Satu diambil dimakan, satu diambil dimakan lagi, sampai banyak yang dimakan sama anak tersebut. Nah, tibalah waktunya mereka mau kumpul nih. Mereka mau makan coklat itu bareng-bareng. Terus mamanya cek coklatnya. Hah? Kenapa coklatnya habis? Mamanya, aduh, bahaya ini. Kita makan apa ini? Mamanya udah marah ya. Mamanya sudah marah. Kemudian mamanya tanya sama anak-anaknya. Siapa yang makan coklat yang mama simpan di kulkas misalnya? Enggak ada anaknya yang mengaku masih. Semuanya masih diam. Kemudian ada tiba-tiba suara yang bilang, maafkan aku, Ma. Aku suka coklatnya. Jadi aku ambil dan terus ambil. Ternyata sudah banyak yang aku ambil. Maaf ya, Ma. Nah, tadi yang awalnya mamanya sangat marah, tiba-tiba mamanya bilang, ya ampun nak, kalau kamu suka tinggal bilang. Kan kalau kamu gak bilang, nih habis padahal kita mau acara. Mama jadi bingung mau cari makanan dari mana. Padahal kita udah siapin untuk hari ini. Ya sudah, gak apa-apa ya. Tapi sekali lagi, kalau suka itu dikasih tahu supaya mama ngerti kalau kamu pengen, dan nanti mama nggak cari-cari lagi yang untuk makanan hari ini yang sudah disiapin. Oke? Nah, dari cerita itu adik-adik, kita lihat kalau orang tua kita itu sangat senang kalau kita itu jujur. Jadi orang tua kita itu berharap anak-anaknya jujur. Apapun yang dilakukan harus berkata jujur. Iya nggak mama papa? Bener nggak? Pasti mama papa juga suka kan dan sayang sama anak-anak jujur kan? Iya betul. Mama papa nggak akan marah adik-adik kalau kamu jujur walaupun kamu melakukan kesalahan. Dengan syarat adik-adik tidak boleh mengulanginya kembali. Ya, mama jangan marah juga ya mama. Kalau adik-adik udah jujur, jangan dimarahin lagi ya mama. Ya papa ya, jangan dimarahin lagi ya kalau adik-adiknya sudah jujur. Nah, kita harus menghargai adik-adik yang sudah mau jujur walaupun dia melakukan kesalahan. Nah, jadi adik-adik nanti akan terbuka kepada mama dan papa. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, adik-adik jangan bohong ya, karena mama udah janji tuh nggak akan marah kalau adik-adik jujur. Nah, itu adik-adik. Jadi kita harus mengatakan yang kebenaran, yang sebenarnya. Kalau adik-adik berbohong, mungkin kamu bisa bohongin mama dan papa, tapi ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa lihat kita. Tuhan tahu isi hati kita. Seperti tema kita hari ini. Tuhan tahu isi hati kita, isi hatimu. Jadi Tuhan bisa tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Jadi jangan berbohong, katakan aja yang sejujurnya. Oke adik-adik, berkata jujur bukanlah suatu hal yang susah, bukan suatu hal yang sulit. Yang penting adik-adik kalau sudah melakukan kesalahan, jangan diulang kembali. Kesalahan hanya dilakukan sekali, kalau sudah minta maaf jangan diulang kembali ya adik-adik. Nah, itu adalah contoh dari kebenaran yang kamu akan lakukan atau katakan. Seperti yang dikatakan pembantunya Naaman tadi, dia katakan kebenaran untuk memberikan solusi kesehatan panglima tersebut. Nah, jadilah seperti anak gadis tersebut, mengatakan kebenaran ya adik-adik, menjadi anak yang baik, yang disenangi, dan jujur. Nah, cukup sekian untuk firman hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan
bisa adik-adik terima, bisa adik-adik lakukan. Jadilah adik-adik yang jujur, oke? Oke, nah kita mau tutup firman kita di dalam doa. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa kembali. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan yang masih dapat kami rasakan Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan kami masih merasakan kasih setia Tuhan terhadap kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan dapat kami terapkan untuk kami, orang tua kami dan orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat bertumbuh di hati dan hidup kami. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dosa Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampun dosa kami agar tidak terhalang anugerah dan kasih-Mu yang akan Tuhan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar itu bisa dilakukan setiap hari. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk persembahannya dititipkan kepada mama dan papa. Ayo adik-adik, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi dari buku WND nomor 453, Sada Guar Naumule. Sada Guar Naumule. Sada Guar Naumule, Siana Saguare. Ido Naumule, Guarni Tuhaki. Hawanido endeki, Guarni Jesusi, Dopa malum rohaki. Tungna malum dorohaku, Nunga sonan tondiki. Senjataku dapat akan musuhi, Guarni Tuhaki. Hawani do endeki, Guarni Jesusi, Dopa malum rohaki. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih dapat kami rasakan pada hari ini Tuhan. Tuhan masih menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kami telah selesai ibadah. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye.